Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Enterprise Information System. Kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari mata kuliah Enterprise Information System. Baik, ini adalah sistem informasi yang terkotak-kotak. Bagaimana maksudnya? Dalam gambar tampak banyak sekali sistem informasi beserta database dalam satu organisasi. Maksudnya adalah dalam satu organisasi tersebut memiliki banyak sekali sistem-sistem yang berdiri sendiri serta dengan database-nya. Enterprise membutuhkan perencanaan sistem informasi yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Di sini mencegah terjadinya kotak-kotak sistem informasi dalam suatu enterprise yang akan menyulitkan pimpinan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Kedua, mencegah sistem informasi enterprise yang semrawut sehingga lebih tertata dengan baik, baik itu sistemnya, baik itu datanya, baik itu teknologi dan aplikasi. Oke. Sebelum pengembangan satu persatu sistem informasi dalam suatu enterprise, butuhkan yang pertama adalah perencanaan yang benar-benar matang, baik dari sisi datanya, baik dari sisi sumber daya manusianya, baik dari sisi teknologi, aplikasi, serta core bisnis dari suatu perusahaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah membuat arsitektur enterprise. Yang kedua, membuat perencanaan enterprise arsitektur atau yang sering kita sebut dengan EAP. Nah, di sini adalah komponen dari arsitektur enterprise. Ada teknologi, ada aplikasi, ada data, dan ada bisnis. Oke, di sini terlihat gambar dari arsitektur bisnis, dari arsitektur data, dari arsitektur teknologi, dari arsitektur aplikasi. Semua ini harus dirancang, harus direncanakan sehingga nanti akan menghasilkan sebuah blueprint arsitektur atau master plan berisi rincian bisnis, informasi, dan teknologi yang diperlukan enterprise pada saat ini dan masa depan. Baik, ini adalah tahapan dari penyusunan sebuah enterprise arsitektur. Yang pertama adalah inisiasi perencanaan, mana di sini adalah tahap-tahap perencanaan, menggali data, menggali informasi. Bagaimana sih model bisnisnya? Bagaimana sih sistem dan teknologinya? Ya, kemudian kita beralih ke pemodelan bisnis dan sistem teknologi saat ini. Dimana kita harus tahu bisnis dari sebuah perusahaan ini berjalan atau konsentrasinya kemana. Kemudian sistem dan teknologi informasi yang dimiliki seperti apa. Sumber daya manusianya seperti apa. Kemudian ke tahap 3 yaitu ada arsitektur data, bagaimana data-datanya, kemudian arsitektur aplikasi, bagaimana aplikasinya, dan terakhir arsitektur teknologi. Kemudian kita ke tahap 4 yaitu rencana implementasi atau migrasi. Dan yang terakhir menghasilkan sebuah blueprint atau pedoman induk sistem informasi. Nah, mengapa perlu enterprise information system? Yang pertama adalah selaras. Maksudnya adalah arsitektur enterprise sesuai dengan kebutuhan manajemen. Yang kedua ada integrasi, yaitu aturan bisnis harus konsisten dan terpadu dari seluruh komponen enterprise. Yang ketiga adalah perubahan, memfasilitasi segala perubahan setiap aspek enterprise. Yang keempat ada waktu pemasaran,
yaitu mengurangi pembangunan sistem, generasi aplikasi, dan kebutuhan sumber daya. Yang terakhir ada convergence, yaitu menghasilkan portofolio produk IT yang standar. Batasannya adalah yang pertama ada corporate wide system, yaitu mencakup seluruh bagian perusahaan. Kemudian ada dari satu sistem bisa mendapatkan informasi bagian keuangan, SDM, pemasaran, produksi, dan lain-lain secara terintegrasi. Jadi satu sistem bisa mengetahui, bisa mencakup semua informasi yang dibutuhkan dari bagian keuangan, dari bagian SDM, dari pemasaran, dari produksi, sehingga pimpinan bisa mengetahui perkembangan dari segala sisi dengan hanya menggunakan satu sistem. Yang kedua ada holistic information, yaitu informasi bersifat menyeluruh untuk mendukung kepentingan pengambilan keputusan enterprise secara umum. Dan yang terakhir ada business intelligence, yaitu seluruh aktivitas sistem digunakan untuk mendukung kebijakan yang diambil di dalam bisnis enterprise. Kemampuan enterprise information system, yaitu drill down path, yaitu mengakses informasi paling puncak sampai ke informasi pendukung di level bawah, sehingga kelengkapan informasi yang dibutuhkan dapat terjamin. Oke, jadi bisa mengakses informasi dari tingkat paling tinggi sampai yang paling bawah, sehingga semuanya bisa terintegrasi, informasi juga terjamin. Gitu. Kemudian ada critical success factor. Yang pertama informasi strategis, kemudian manajerial dan operasional. Kemudian dari sisi sumber daya organisasi, industri dan lingkungan. Yang terakhir informasi yang bisa dimonitor, misalnya berupa laporan yang sangat-sangat terperinci. Oke, karakteristiknya yaitu kualitas informasi, fleksibel, menghasilkan informasi yang benar, menghasilkan informasi yang relevan, menghasilkan informasi yang valid, dan menghasilkan informasi yang komplit. Kemudian ada user interface. Yang pertama, graphical user interface, user friendly, diakses dari berbagai tempat, dan pengaksesan informasi yang cepat, mudah, dan aman. Nah, bagaimana sistem ini bisa mengemas satu sistem yang bisa mengcover semua bagian melalui dengan tampilan yang menarik, user friendly, kemudian dapat diakses dari berbagai tempat, sehingga ketika seorang pimpinan itu ada tugas ke luar negeri, misalkan ke Amerika, Australia, maupun di Indonesia saja, itu bisa diakses dengan mudah. Dan pengaksesan informasinya sangat cepat, mudah, dan aman. Nah, fungsi dari Enterprise Information System adalah yang pertama, mengumpulkan data dari dalam atau dari luar enterprise. Yang kedua, memproses data dan mengolahnya menjadi informasi yang bermakna dan bermanfaat. Ketiga, menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Dan yang terakhir, mendistribusikan informasi kepada seluruh pengguna. Jadi fungsi utamanya adalah dia memproses data, mengolahnya menjadi informasi yang sangat-sangat bermanfaat dan bermakna bagi organisasi tersebut, baik dari sisi pimpinan maupun dari level bawah. Nah, di sini adalah computer base dari Enterprise Information System. Yang pertama, manajemen oriented, yaitu mendukung informasi untuk pengambilan keputusan, baik itu dari level tinggi, level menengah, maupun level bawah. Kemudian ada heavy plan, yaitu terencana, jadi semua informasi, semua data, semua teknologi di sini terperinci dan terencana dengan baik. Yang terakhir adalah integrate, terpadu atau terintegrasi. Semua bagian dari sisi bidang keuangan, SDM, kemudian pemasaran,
dan lain-lainnya di sini terintegrasi menjadi satu bagian sehingga mempermudah bagi pimpinan untuk melakukan monitor dan evaluasi. Kemudian pembagian umum dari Enterprise Information System, yaitu yang pertama sistem pendukung operasi. Sistem pemrosesan transaksi, ada sistem pengendali proses, ada sistem otomasi perkantoran. Kemudian ada sistem pendukung manajemen. Di sini ada sistem informasi manajemen, ada sistem pendukung keputusan, dan ada sistem informasi eksekutif. Oke, kemudian ada peranan Enterprise Information System dalam proses bisnis. Yang pertama dari tingkat aktivitas, yaitu penelusuran proses pada tahapan mana sedang berlangsung, membantu pengambilan keputusan tahap mana yang harus dikerjakan dan kapan harus dikerjakan. Yang kedua adalah tingkat keluaran, yaitu meningkatkan keluaran dengan mensistemasikan pekerjaan atau otomatisasi pekerjaan. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu mengurangi keragaman produk dengan mensistematisasi pekerjaan atau memberikan umpan balik yang cepat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan. Juga membantu analisis mencari penyebab terjadinya kesalahan atau cacat. Kemudian dari segi produktivitas, yang pertama ada otomatisasi pemrosesan data, kemudian ada sistematisasi pekerjaan sehingga bisa mengurangi produk yang gagal, kemudian ada melakukan efisiensi dari sumber daya. Ada siklus waktu, yaitu mempercepat pemrosesan data, mengurangi waktu tunda, kemudian melakukan pekerjaan secara paralel, dan mengurangi pengurangan. Nah, kemudian dari sisi waktu henti, yang pertama menelusuri proses dan peralatan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya waktu henti, kemudian melakukan backup dan recovery untuk meminimalkan waktu henti yang berkaitan dengan komputer. Kemudian dari sisi tingkat keamanan, yang pertama mensistematisasi pencatatan atau perekaman. Yang kedua, mengelola pengaksesan dan penggunaan komputer. Dan yang ketiga, yaitu menelusuri semua transaksi yang tidak baku. Oke, kemudian karakteristiknya, keuntungan dari Enterprise Information System, yang pertama, memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, memfasilitasi akses ke seluruh informasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan, kemudian menyediakan keuntungan kompetitif, kemudian mempercepat waktu pencarian data, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas komunikasi. Kemudian teknologi pendukungnya, software berupa web, XML, kemudian database management system, kemudian bahasa pemrograman, dan security. Dari sisi hardware, ada komputer dan network, dan dari brandware, metodologi pengembangan berbasis objek. Kemudian IT trend saat ini, dari sisi software, database ada ORDBMS, dari pemrograman atau programming ada OOP, kemudian ada XML, web service, dan UML. Kemudian dari sisi hardware, yaitu wireless and mobile technology, kemudian cloud computing. Kemudian dari sisi metodologi ada OOAD, dan rapid application development. Baik, sekian dulu untuk kuliah pendahuluan dari Enterprise Information System. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.